Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Peringatan Berderik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi Roh Kudus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Anak-anak, suatu hari ketika anjing saya Nala berumur 4 tahun, saya menerima telepon panik dari teman sekamar saya yang mengatakan, "Cepat pulang!" Kepala Nala sangat bengkak seperti balon. Sesuatu mungkin telah menggigitnya. Saya berlari pulang ke rumah, dan kami dengan segera membawanya ke rumah sakit hewan. Saya tidak tahu apakah dia telah disengat lebah atau oleh sesuatu yang lebih menakutkan seperti ular. Tetapi ketika dokter hewan memeriksanya, ia menemukan 2 luka kecil pada hidung Nala. Dari penampilannya, ia berpikir Nala telah disengat oleh ular derik. Nala dirawat selama 2 hari di rumah sakit hewan tersebut dan diberi cairan infus untuk menolong tubuhnya melawan racun yang dimasukkan ular itu ke dalam tubuhnya. Ketika Nala pulang ke rumah, dia hanya bisa terbaring selama 1 minggu tanpa tenaga untuk bergerak atau bermain. Saya terheran bagaimana seekor ular dapat menggigit hidungnya. Jika kamu tahu tentang ular derik, kamu tahu bahwa ular itu memiliki sistem peringatan pada tubuhnya yang membuat manusia atau hewan menjauh ketika mereka terlalu dekat. Ekornya berderik untuk memperingatkan semua orang menjauh. Jadi, bagaimana Nala bisa digigit? Bukankah ular derik menggerakkan ekornya untuk memperingatkan Nala agar pergi menjauh? Iya, saya rasa ular itu memperingatkannya. Dan tahukah kamu apa yang saya pikir Nala lakukan? Saya rasa dia mengabaikan peringatan itu. Mungkin dia sangat penasaran dengan hewan aneh ini. Dan walaupun dia telah diperingatkan untuk menjauh, saya rasa dia justru mendekatkan hidungnya ke sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Anak-anak, pernahkah kamu berada di suatu tempat yang salah atau bersama dengan seseorang yang tidak semestinya kamu temui? Dan apakah kamu merasakan ada suatu peringatan yang datang dari hati dan pikiranmu? Terkadang kita menyebutnya hati nurani kita. Itu adalah perasaan yang seolah-olah berkata,
menjauhlah. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Lari. Bagi Nala, peringatan itu datang melalui si ular derik itu sendiri. Tetapi bagi kita, peringatan itu datang dari Roh Kudus. Itu merupakan tugas Roh Kudus untuk mengingatkan kita bagaimana cara hidup seperti yang Yesus ingin kita lakukan. Jadi, lain kali ketika kamu mendapat perasaan seperti itu, ingatlah apa yang terjadi pada Nala dan menjauhlah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sebuah pelajaran bagi kita melalui seekor anjing kecil, Nala, yang karena mengabaikan tanda-tanda peringatan yang diberikan, maka akhirnya ia digigit oleh ular derik. Anak-anak, lalu bagaimana denganmu? Apakah kamu sementara berada di suatu tempat dengan beberapa tanda peringatan yang diberikan? Mungkin itu di rumahmu, di gereja, atau di sekolah, atau mungkin lingkungan yang lain. Anak-anak, belajar dari Nala, maka janganlah mengabaikan setiap tanda peringatan yang ada di sekitarmu. Boleh jadi tanda itu terdengar dari mulut orang tuamu, atau gurumu, atau bahkan dari teman-temanmu. Teristimewa peringatan yang berasal dari Roh Kudus Tuhan. Pekalah terhadap bisikan Roh Kudus ketika Dia berbisik kepadamu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau melanggar aturan-aturan yang diberikan. Karena sudah tentu ada resiko atau akibat yang harus ditanggung ketika kamu tidak mendengar orang tuamu, gurumu, atau bahkan bisikan Roh Kudus. Oleh sebab itu, anak-anak, pagi ini mintalah Roh Kudus untuk membantumu lebih peka mendengar bisikan Roh Kudus dan menuntunmu untuk tidak mengabaikan seluruh perintah Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells